Wawasan 3 buku Atomic Habits. Ketiga, kebiasaan yang baik harus dipancing dan membutuhkan rencana agar tetap teratur. Sadar atau tidak sadar, kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki itu dipicu atau dirangsang oleh sinyal atau sugesti tertentu. Misalnya nih, bunyi notifikasi di HP kita, bisa jadi sugesti untuk mengecek ada pesan masuk. Coba, siapa di sini yang pernah niatnya cuma mau mengecek notif, ternyata 1-2 jam berlalu? Nah, ketika sudah kita mengerti ternyata sugesti atau sinyal tertentu bisa merangsang kebiasaan, kenapa kita tidak menggunakan informasi ini untuk mengubah kebiasaan kita, ya kan? Misalnya, kamu mau latihan gitar? Letakin aja gitarnya di tempat paling mudah dijangkau di kamar. Mau makan snack yang lebih sehat? Coba diletakin di atas meja makan. Ini karena pada dasarnya, otak kita secara tidak sadar akan mengambil sesuatu jaraknya dekat dengan kita. Begitu pula sebaliknya dengan kebiasaan buruk. Misalnya, kamu punya kebiasaan buruk nonton TV hingga larut malam. Nah, coba sekarang TV kamu disimpan di lemari, remote-nya disimpan, dan diberesin kabel-kabelnya. Jadi, setiap mau nonton, harus ribet karena harus keluarin TV dulu dari lemari, pasang kabelnya, remote-nya lupa entah disimpan di mana. Nah, lama-lama kebiasaan buruk ini akan menjadi sulit dilakukan. Kita pasti nggak mau ini hanya bertahan sebentar, jadi kita memerlukan rencana yang jelas agar kebiasaan-kebiasaan ini tetap teratur. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana membuat sugesti sejelas mungkin, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat rencana sejelas mungkin. Banyak orang yang berniat, aku mau diet, tapi tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan alias wacana doang. Nah, inilah alasan kenapa rencana yang jelas itu perlu banget. Kalau kamu mau diet, kamu nggak bisa diet cuma menahan makan. Puasa bagaimanapun nggak ada gunanya kalau kamu nggak membakar kalori yang masuk. Makanya, proses terpenting dalam diet itu justru olahraganya. Kalau kamu mau nge-gym, coba buat rencana seperti hari apa saja. Senin, Rabu, Jumat? Jam berapa? Di mana? Nah, kalau rencana sudah clear, melakukannya juga akan jadi lebih gampang. Jadi, pastikan keinginan kamu untuk berubah, diikuti dengan rencana dan sugesti yang jelas, ya. Wawasan 4 buku Atomic Habits. Keempat, berikan rewards pada diri kita sendiri, ketika kita berhasil melakukan kebiasaan baik. Di tahun 1954, dua orang neuroscientist bernama James Holt dan Peter Milner melakukan sebuah percobaan untuk melihat apa yang merangsang adanya desir dalam diri manusia. Mereka menggunakan tikus sebagai bahan percobaan dan menghalangi masuknya hormon dopamine dalam tubuh tikus. Mereka nggak menyangka kalau tikus-tikus itu akan kehilangan keinginan mereka untuk hidup. Beberapa hari kemudian, semua tikus itu mati. Otak manusia pun melepaskan hormon dopamin yang membuat kita merasa lebih baik ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti makan makanan favorit kita. Tapi tahu nggak, kalau kita juga bisa mendapatkan dopamin ini dengan mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ini yang mendorong kita melakukan sesuatu. Dalam cara kerja otak manusia, menginginkan sesuatu itu sejalan dengan melakukan tindakan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kamu bisa memanfaatkan pengetahuan ini waktu kamu mau menciptakan kebiasaan baru. Kalau kamu membuat kebiasaan kamu menjadi sesuatu yang kamu inginkan, kamu pasti lebih gampang melakukannya. Lalu, bagaimana ya caranya agar kita yang nggak suka olahraga sama sekali, bisa jadi suka olahraga? Salah satu cara yang James Clear sarankan itu dengan membuat aktivitas yang kita lakukan menjadi lebih menarik. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memberikan rewards kepada diri sendiri kalau kita berhasil menjalankannya. Jadi, misalnya kalau kamu sudah selesai gym, dan katakanlah kamu hobi main game, maka kamu bisa main game setelah nge-gym. Wawasan 5 buku Atomic Habits. Kelima, evaluasi kebiasaan kita dan buatlah hukuman ketika kita tidak mencapai target yang diinginkan. Mengubah kebiasaan itu sulit sekali. Coba lihat orang yang ingin berhenti merokok. Apakah dengan mudah ia dapat berhenti merokok? Enggak, kan? Ada cara, nih, teman-teman, yang mungkin bisa membantu kita untuk mengubah kebiasaan kita. Agar perubahan yang kita lakukan bisa konsisten atau bahkan permanen, pastikan kita menuliskan perkembangan yang sudah berhasil kita capai setiap harinya. Teknik ini juga digunakan oleh Benjamin Franklin. Sejak usia 20 tahun, dia mencatat kesuksesannya setiap malam di dalam buku hariannya. Dalam buku inilah ia mencatat 13 prinsip-prinsip pribadi yang harus coba dia terapkan di dalam hidupnya, termasuk menghindari percakapan-percakapan yang tidak begitu penting dan untuk selalu melakukan sesuatu yang berguna. Kamu juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Benjamin Franklin. Caranya cukup dengan rajin menulis diari setiap harinya. Kamu juga bisa membuat to-do list di pagi hari sebelum kamu beraktivitas dan sembari kamu melakukan kegiatan kamu bisa mencentang apa saja yang sudah kamu lakukan hari itu. Selain cara itu, kamu bisa mengatur kebiasaan kamu dengan memberikan sanksi pada diri kamu sendiri kalau kamu gagal mengikuti rencana kamu. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh pengusaha dari Nashville, Brian Harris, untuk membangun kebiasaannya berolahraga? Kalau ia gagal memakan sesuai dengan porsi yang diberikan oleh pelatihnya, ia harus membayar pelatihnya $100. Kalau ia gagal menimbang berat badannya setiap minggu, dia harus membayar $500 pada istrinya.
Jadi, nggak selamanya bekerja diawasi itu nggak bagus ya, teman-teman. Ada kalanya bekerja sambil diawasi itu bisa menjadi dorongan yang powerful untuk kita. Siapa coba yang mau kehilangan $600 hanya karena gagal diet dan menimbang berat badan? Tapi lihat, karena motivasi ini, Haris sukses berkomitmen pada kebiasaan barunya. Bagaimanapun kecilnya kebiasaan positif yang kita lakukan, tetap saja kebiasaan kecil ini akan menjadi jalan bagi kita untuk meraih hal-hal besar dalam kehidupan kita. Ringkasan akhir buku Atomic Habits. Perubahan yang kita inginkan tidak bisa terjadi hanya dalam waktu yang singkat. Kita harus memiliki perencanaan, strategi yang tepat, serta pengevaluasian terhadap kebiasaan-kebiasaan baik yang ingin kita bangun. Itulah ide utama yang ingin disampaikan dalam buku ini. Ingat, perubahan yang baik terjadi karena adanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik yang kita lakukan setiap harinya. Nah, apakah kamu sudah siap untuk menjadi 1% lebih baik dari hari kemarin? Semoga buku ini membawa hal baik bagi kamu. Bagikan juga kebaikan itu untuk orang lain. Salam hangat dari kami, tim Alur Buku.